Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Buka Kitab Raga Sukma, sebuah program istimewa dari Padepokan Raga Sukma yang akan membahas seputar proses dan pengalaman membuat komik. Kembali dipandu oleh saya Sweta Kartika dan Ahmad Fatul. Anda mau ini ya? Jualan villa ya. Jualan villanya, Pak. Iya, jualin villanya. Bueno, oke loh. Sekarang nyewain villanya? Batu. Kan nyewa villa lagi, sekarang nyewain. Nyewain. Biasanya nyewa villa. Oke, sekarang kita kembali masuk ke materi yang spesifik ya. Ya. Sekarang judulnya sesuai judulnya yaitu keselarasan konsep karakter dengan visualnya. Jadi apa hubungannya sih si konsep-konsep yang udah kita develop poin-poinnya itu dengan visualnya. Jadi penampakannya harus seperti apa dengan konsep yang sudah kita susun. Konsep kan tulisan maksudnya gitu loh. Apa ya latar belakangnya segala macam. Nah, bagaimana semua itu terwujud ke dalam bentuk visualnya dengan baik. Betul. Nah, sekarang nanti Fatih akan menjelaskan dengan karakter-karakter yang sudah dia bikin. Ada banyak banget karakternya yang akan dipercontohkan. Ya. Teman-teman perhatikan baik-baik, siapkan alat menggambarnya, siapa tahu akan bermanfaat. Kita masuk ke materinya. Ya, seperti yang pernah kita bahas di tempat yang sebelumnya, yang belum berbenah. Yang belum berbenah. Nah, kita sempat menyinggung desain karakter itu ada dua tipe, yaitu desain karakter visual dan desain karakter verbal. Oh, okay. Ya, nah yang kita bahas kali ini adalah yang lebih mengkerucut lagi di karakternya. Bagaimana sebuah gagasan ide itu bisa selaras dengan visualnya nanti. Ya berarti boleh dibilang perkawinan antara yang verbal tadi dengan visual kan? Betul. Ibaratnya verbalnya gimana, visualnya gimana itu harus saling menyatu. Ya, okay. Jadi saling percaya. Ya. Ini ngomongin apa ya? Ya karakter. Karakter. Nanti kuliah romansnya nanti Bukan yang villa tadi ya? Bukan yang villa lagi. Oke, sekarang begitulah. akan mencontohkan pakai karakter yang mana dulu, Pak? Karena yang kira-kira nyambung apa? Karena teori ini tidak bisa dijelaskan dengan lugas, jadi mending langsung contoh saja. Contoh. Oke, Ya. langsung masuk ke Langsung saja di tokoh karakter Banaspati, komik pertama saya di Padepokan Raga Sukma. Yang nama karakternya adalah? Nama karakternya adalah Mantra Bala. Ya. Nah, karena udah nonton pasti ya, amin. Oh iya, ada short animation-nya ya? Ya, di channelnya Kartun Channel. Nah, Mantra Bala adalah karakter yang dia dendam ya. Yang ketika direduksi jadi satu narasi, betul. Itu adalah dendam. Jadi dia juga adalah pemuda yang bersemangat dan dia adalah klan terakhir Banaspati yaitu Api. Oke, udah dapat ya pemuda yang bersemangat, klan dendam terus Api Banaspati. Itu 3 poin. 3 poin. Ya, 3 elemen lah, 3 komponen, tiga komponen karakter yang verbal. Ya, verbal. Nah, pendendamnya saya visualkan dengan wujud topengnya yang dia dengan ekspresi marah. Ini topeng Malang ya? Topeng Malang dari Raden Gunung Sari. Nah, kenapa saya pakai putih? Ya. Ini bocorin Banaspati juga. Boleh. Kenapa pakai putih? Saya bikin karakter ini dia putih karena putih itu bersih, maksudnya masih polos, belum terwarna apapun. Sedangkan karakter yang lain kan ada yang hijau, ada yang merah. Soal ini filsafatnya dari mana? Filsafatnya dari sana juga. Oh, berarti original. Kalau bikin desain topeng nggak boleh asal ya? Ya. Taruh-taruh di profil picture nggak boleh, harus. Iya. Harus sesuai dengan Aku ngerti sopo bajingan. Ya itu ya. Jadi jangan asal bikin topeng saja. Kalau bisa di set dulu, ini saya akan kasih tahu. Nah, putih itu maksudnya kan bersih. Karena di tokoh ini si Mantra Bala itu adalah karakter pemuda yang belum terkotori atau ya masih polos lah, belum nemu jati dirinya. Sedangkan karakter yang lain yang cewek kan hijau, maksudnya yang jujur, yang baik, sehingga warnanya hijau. Itu perlambang dari poin-poin tadi. Ya, terus kalau yang Amurka, pendendam, marah, sehingga warnanya merah gitu. Tapi karena dia dari klan Banaspati, klan Api, saya gunakan di sini. Si elemen apinya. Dan kalau dilihat-lihat si apa itu namanya ya, sialnya apa ya kayak gini ya. Iya. Itu ini ya rombeng ya. Jadi enggak ya robnya itu enggak rapi gitu. Jadi seperti kilatan api gitu. Betul sekali. Terus ini juga
dia menggunakan unsur-unsur merah juga. Ya. Merah, hitam ini ya biasa pendekar dulu warnanya. Kayaknya untuk harmonisasi juga sih. Nah, Jadi kalau merah-merah terus misalnya hijau kontrang kan nggak enak Iya. gitu ya. Magenta. Neon maksudnya. Begitu. Ini yang pertama ya. Jadi yang pertama. keselarasan antara 3 poin yang ada di konsep karakter Mantra Bala terejawantahkan dengan baik, ya selaras lah dengan bentuk visualnya. Makanya dari visualnya saja harapannya, jadi pembaca itu udah langsung notice kan esensinya ini apa sih kan, nggak mungkin ini ekstrim itu bukan ya, ini api lah. Kalau lihat karakter gini nggak mungkin dia tokohnya lucu ya, atau dia tokohnya ya, pemaaf. Itu gimmick sih, Iya. kalaupun itu gimmick lah. Betul. Nah yang kedua, teman-teman juga mungkin sudah pernah baca ini komik saya, judulnya Pranaya. Ini tokoh favorit saya, paling favorit. Dan ini ada di video pembuatan ending episode berapa lupa. Lagunya tuh Ya, apik. apik Nada Sukma. Nada Sukma. Subscribe ya, Nada Sukma.music. Saya paling suka waktu Judulnya musim ini. Nila Kandi itu. Keren banget. Nah, ini adalah tokoh yang paling saya suka, yaitu Rahwana. Dia juga, Rahwana itu kan maksudnya, saya pernah dengar Rahwana adalah Dasamuka. Ya. Atau 10 wajah. 10 wajah. Nah, karena aku dulu itu mau makainya ada wajah di sininya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah. Tapi maksa nantinya jadi nggak usah aja. Jadi biarin 7. Tapi seenggaknya sebenarnya di bagian mukanya banyak gitu loh. Oh. Seenggaknya mukanya banyak. Oh, jadi 7 itu bener sih. Kalau di Arab itu kalau nyebut 7 itu representasi dari banyak. Kalau di kita 100. Iya, 7. Terus apa? Karena dia juga angkara murka gitu. Terus raja dari 3 dunia. Oke. Nah, 3 dunia berarti manusia, kayangan sama makhluk dasar. Dunia bawah. Dunia bawah. Swarloka, Buvarloka, Burloka. Sama apa? Aku lupa ya. Tapi nah itu saya wujudkan dari wujudnya yang manusia sebagai raja manusia. Dengan wajah raksasa. Oke. Terus dia bisa terbang sebagai raja dari makhluk kayangnya. Oh. Atau dari ininya apa? Sorry, raksasanya itu antropometrinya ya? Untuk apa besar tubuhnya kan maksudnya? Oh enggak, dari wajahnya aja. Oh. Soalnya kan dia raja dari 3 dunia. Itu topeng atau? Ini topeng. Topeng kan? Topeng. Kalau wujud aslinya kalau nonton itu wajah ganteng lah. Gitu. Jadi maksudnya 3 dunia, rajanya masuk, dewanya apa? Kayangannya masuk, dan dia menggunakan anatomi manusia. Jadi 3 raja. Humanoid, betul. Terus karena lagi-lagi angkara murka, yaitu marah, ya tentu saja dengan api yang membara. Tapi bisa mengekspresikan cinta yang membara juga pada Dewi Sinta. Betul sekali. Itulah makanya saya menggunakan tone warna yang hangat. Ya, selaras dengan si nuansa ininya ya, nuansa marah dan ya tadi lah. Betul. Oke, cocok ini si siapa namanya? Rahwan. Oh, satu lagi yang menjadi kecocokan adalah ini latar ceritanya. Apakah dia real life apa ya istilahnya ya? Ini kan fantasi maksudnya. Fantasi ya. Jadi ketika fantasi dipadu dengan culture ya seperti ini. Tapi begitu nanti realis. kita mau bikin realis yang istilahnya kayak di kehidupan sehari-hari, ya di-adjust lagi aja gimana bentuknya ya, gitu. Mungkin. Karena kan beda kayak misalnya orang pasti bertanya-tanya, aku pengen bikin romance daily gitu kayak Renjinga misalnya. Saya misalnya bikin grey, tak bikin alisnya tebel sebagai bentuk penuh kepercayaan diri. Iya, bisa. Contohnya seperti itu, matanya tuh tajam, enggak selengean. Sementara yang selengean ada si karakter Zaki yang matanya nggak stereo, jadi kayak gitu selengean suka-suka dia, sepatunya diinjek. Kalau dari sisi bentuk ininya ya, jenis pakaiannya juga. Jenis pakaian sepatunya bagian bawahnya diinjek, terus lengannya digulung, tasnya itu talinya pakai tali tambang. Jadi kayak itu untuk menunjukkan ya konsepnya dia yang memang tidak bisa diatur. Betul. Kalau Grey nggak mau ribet ya, kaos, jaket selesai. That's it. Betul. Nah, beda lagi pas karakter Martin dan itu terwujud dalam quotes-quotesnya. Ini bisa juga masuk ke verbal ya? Iya, verbal. Itu juga nanti masuk ke sana. Artinya nyambung juga kayak Martin misalnya. Itu perfection ya, bentuk laki-laki tinggi, basketball player, terus rambutnya yang paling baru. Dia punya quotes life is a game, be the winner. Wah, sampai kayak gitu loh. Jadi kayak gitu. Oke, berarti selaras gitu. Mungkin dia juga kalau mau meluruskan satu quotes si Rahwana ini juga pasti akan satu nuansa dengan bentuknya. Iya, betul sekali. Oke, lanjut karakter Lanjut. Yang berikutnya yang sedang dikerjakan animasinya. Wis, ini dia. Ini adalah teaser Kancil. Nah, tapi spoiler aja, desainnya sudah diperbarui. Oh, okay. Cuman ini yang ada di komik. Ini yang ada di komik. Jadi saya tidak berani membuka yang
Ya, ya belum berani ya, maksudnya rahasia dapur. masih rahasia dapur. Tapi ini buat contoh aja. Ya. Kalau kancil ya Diangkat dari si kancil anak nakal suka mencuri timun, air lekas dikurung, jangan diberi ampun. Itu psikopat sih lagunya. Iya, banget sih. Gak bisa lakukan begitu. Gak bisa. Kurang ajar. Iya. Nah, tapi gini saja, langsung saja. Desain karakter yang saya buat ini saya ngambilnya dari kancil kan. Iya. Nah, kancil yang warnanya Binatang kancil yang warnanya itu memang kebetulan kuning ke oren-orenan. Iya, iya. Nah, tapi kalau di desain karakter saya dia tuh orangnya agak cheerful. Jadi karena girang, lompat-lompat. Oh iya, iya. Sehingga dia pakai kancil sih. sebagai warna kancing, akhirnya gua pakai warna yang joyful. Ya, yang dibelokkan sedikit dari warna aslinya gitu. Betul, yang joyful karena joyful. Lalu hitam untuk kasih lihat kalau dia itu juga bisa gelap, bisa sakti, bisa kuat. Mungkin melambangkan misterius ya? Misterius juga, karena kan ceritanya dia juga bisa stealthy gitu. Iya, Stealthy gitu. Nah, itu. Nah, kalau dilihat dari tadi karakterku tuh orangnya beringas, dendam, terus berkobar-kobar, terus berkobar-kobar, terus lincah, cheerful. Nah, di karakter berikutnya yang saya kerjakan juga. Loh, ini enggak dilanjut? Kan udah itu aja. Oh, udah itu aja. Enggak, soalnya aku mau bahas ini nih. Oh ya, yang mana? Ini dia futuristik, ya kan? Tapi tetap ada pakai kainnya. Cawat, iya. Nah, jadi itu kayak semacam perpaduan antara tema futuristik dengan budaya. Itu juga jadi karena bagaimanapun ini kan cerita rakyat. Iya. Kayaknya ini representasinya gitu. Benar-benar. Tapi ini aslinya batik itu apa nggak sih? Aslinya batik. Batik ya? Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini masih pakai batiknya. Ya. Gitu. Ya. Jangan asal loh pakai batik. Hah? Saya nggak suka kalau nempel-nempel doang. Rahasia dapur. Iya, tahu. Itu versi 3D-nya tadi. Oke, sekarang yang kamu mau bahas adalah yang ketiga, yaitu karakter macan. Nah, ini villainnya si Kancil. Nah, saya berani ngomongin ini karena saat video ini direkam, karakternya sudah di launching sama teman-teman Arlet. Oke. Jadi saya punya kesempatan untuk ngasih tahu gimana sih bikinnya ini, konsepnya ini. Nah, sorry, ini satu universe. Satu universe. Tak pikir judul lain kemarin. Beda. Oh, tetap satu universe. Tetap satu universe. Dia villainnya. Kayak Kancil malingnya, Ya. dia polisinya. Oke. Gitu. Nah, berarti setanding dong, Pak. ya pokoknya villain lah. Ya. Sama apa ya berantemnya. istilahnya ya? Arch enemy. Arch enemy bisa rival. ya. Nah, di sini kalau kita lihat warnanya putih, biru, hijau, hitam. Nah, hijaunya cahayanya doang sih. Iya, karena Aksen. saya ingin mau melihat kenapa saya nggak pakai harimau yang kuning dan hitam, tapi kenapa pakai saya putih sama biru. Karena sifat dari karakter si macan yang saya develop ini, itu dia tuh orangnya dingin, frosty lah. Oke. Karena dia kan dari militer ya, jadi stay frosty. Oke. Nah, Cool. Dingin, pokoknya dia ngelakuin yang perlu aja. Ya, efektif. Efektif, spread gitu. Makanya saya pakai warna putih, biru, dan hitam. Gitu. Aksennya hanya hijau itu ya. Aksennya Tapi hanya- kan tadi mau Bandung loh, soalnya si Bandung sini biru macamnya. Oh, bisa juga. Nah, Tapi saya nggak mikir sampai situ. tak tambahin. Oke, bisa. Jadi culture-nya kalau itu yang itu Jawa, ini kan apa Ini Sunda. Tapi Mau Bandung. Tapi mau saya patahkan juga sih. Soalnya sebenarnya terinspirasinya dari silat harimau Minangkabau. Oh. Jadi nggak ada Bandung-Bandungnya sebenarnya. Iya. Begitu. Albino. Albino. Macan albino. Ini ya. Begitu. Oke, siap. Berarti tadi udah dijelaskan Rajasa nggak ada elemennya. Rajasa elemennya ada. Mau dibuka Rajasa Buka, juga? buka. Boleh. Sekali. Oh iya, Rajasa. Maksudnya biar itu jadi deadline-mu. Iya. Semoga saya Soalnya orang udah pada tahu loh, Pak. Kalau Iya, sampai iya. nggak selesai malu loh. Wah, video ini buktinya. studio ini jadi pembuktian. Sampai kalau video ini di-upload Rajasa belum selesai. Model saya. Yang depan aja ini. Ya, yang ini yang Awas ini. jangan sampai kena kayak kemarin di Ya. layar. Ini. Nggak usah diorder. Oh, boleh. Oh, boleh. Ya. Rajasa, raja di laut bukan. Nah, apa? Spoilernya kalau udah buat nonton ya. Kalau Ken Arok waktu itu, kan ini saya ngomongin Arok. Ya. Arok waktu itu dia begal atau merampok upeti Tumapel ke Kediri di hutan Sanja. Nah, mereka dijuluki setan ala Sanja. Nah, di sini
saya menggunakan terus di buku juga ngomongin kalau si Arok itu kalau maling juga menutupi wajahnya dengan topeng. Nah, tapi tidak jelaskan topeng seperti apa. Oke. Nah, akhirnya saya bikin kalau commonnya Ken Arok yang ada di patung, di buku-buku sejarah. Nggak pakai topeng. Itu nggak pakai topeng. Terus punya ini loh, apa ini? Kucir rambut. Nah, pengen tak bedain kucir rambutnya gini. Biasanya kan gini. Gelung. Nah, aku kenapa gini? Karena saya ingin ngasih lihat kalau dia tuh belum bangsawan. Iya. Karena masih rakyat biasa, masih maling lah. Iya. Terus topengnya karena dia di daerah Sanja yang sekarang namanya Bulu Lawang. Malang. Oke. Kurang salah. Bulu Lawang. Kendal Payak. Dan daerah situ kan dekat pakai saji ya, si Pak Tri Handoyo. Saya pakai topeng Malangan. Iya. Nah, topeng Malangannya di daerah ini. Yang lagi-lagi saya pakai topeng Klono Sewandono lagi. Oke. Tapi karena dia dijuluki setan ala Sanja, saya kasih taring. Gitu. Yang mana itu bertabrakan dengan karakternya si Klono. Klono juga juga buto kan? Bukan, manusia. Oh, manusia ya? Iya. Yang nggak ada taringnya sebenarnya. Nggak ada taringnya. Oke, jadi hanya membukan komponen. Yang Yang mana si Fadli nggak bilang kalau itu Kelana Sewandono kan? Iya. Hanya terinspirasi dari. Betul sekali. Oke, sip. Begitu. Ya, jadi bisa disimpulkan seperti ini. Jadi teman-teman ketika nanti membuat, karena biasanya gini, orang tuh kalau bikin desain karakter, jujur aja Pak ya, dibikin visualnya dulu. Iya. Nanti, Pokok keren ya? Pokok keren, moro ditakoni, ini kenapa ini, biar bagus bisa jawab gitu. Iya, Dan kemungkinan cuma ngadi-ngadi gitu. Ya, tujuan dari kita menyampaikan tema ini adalah bagaimana kita pinter-pinter membangun keselarasan sebetulnya antara konsep yang sudah kita bikin atau visualnya dulu deh. Kalau visualnya udah jadi, ya sudah kita coba kejar di belakangnya kenapa memakai elemen-elemen visual tersebut. Gitu. Jangan ngasal gitu, jangan yang tiba-tiba ditanya kenapa pakai batik, keren aja, kenapa namanya ya gitu. Kenapa namanya itu? Ya karena keren aja kedengarannya. Oh, nggak bisa. Kenapa dia butuh? Jadi harus dikejar lagi lebih ke konsepnya dan supaya selaras dengan visualnya. Itu saja materi kali ini. Terima kasih pemaparan yang bagus sekali dari Fadli. Kita akan bertemu kembali di materi-materi buka kitab yang lain yang lebih spesifik. Mungkin nanti akan dipandu oleh Kier dan Mbah Zaki. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Koleksilah komik-komik bernuansa pendekar karya komikus dari Padepokan Raga Sukma di Tokopedia. Kalian juga bisa melakukan pembelian komik cetak kami melalui laman Facebook Padepokan Raga Sukma. Terima kasih.